Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, mahasiswi YIN Pontianak, program studi manajemen dakwah semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kelompok dalam organisasi, tugas dari mata kuliah teori dan perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Amalia Irfani, SSOS MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Saya akan membahas pertama, yaitu dari perilaku. Pengertian perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau intensitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat sendiri. Kelompok terbagi menjadi beberapa golongan, misalnya kelompok profesi, kelompok aliran, kelompok bermain, dan sebagainya. Setiap kelompok juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Jadi berdasarkan atas pengertian tersebut, maka perilaku kelompok dalam organisasi dapat diartikan sebagai semua sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertanggung jawab dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi. Karakteristik kelompok. Reitz mengutarakan beberapa karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok, yaitu yang pertama adanya dua orang atau lebih, yang kedua berinteraksi satu sama lainnya, yang ketiga saling berbagi beberapa tujuan yang sama, yang keempat melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Alasan berkelompok, yaitu yang pertama merasa aman, yang kedua status dan harga diri, yang ketiga interaksi dan afiliasi, yang keempat kekuatan, yang kelima mencapai tujuan, yang keenam kekuasaan. Alasan keberadaan interaksi interpersonal. Yang pertama itu kesempatan untuk berinteraksi, yang kedua hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik, yang ketiga jarak psikologis dan arsitektur, yang keempat status, yang kelima kesamaan latar belakang, dan yang terakhir itu kesamaan sikap. Teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama teori propinquity, yang kedua teori interaksi, ketiga teori keseimbangan, keempat teori pertukaran, kelima dan terakhir yaitu teori alasan praktis. Teori-teori di atas memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat dan menjelaskan dinamika pembentukan kelompok. Titik perbedaan perspektif ini pada akhirnya mendorong interaksi di antara teori untuk memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai pembentukan kelompok di dalam tubuh sebuah organisasi. Yang pertama itu teori propinquity. Teori pertama ini yaitu teori propinquity atau teori kedekatan, yang membahas tentang seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua itu teori interaksi. Teori ini dikembangkan oleh George Homans. Teori ini didasarkan pada interaksi dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi.
Yang tiga dimensi penjelas pembentukan kelompok dalam teori interaksi, yaitu semakin banyak aktivitas seseorang yang dilakukan bersama orang lain, semakin beraneka interaksinya, yang pada akhirnya membangun sentimen yang semakin kuat di antara mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan atau shared pada orang lain. Terakhir, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan semakin banyak sentimen seseorang dipelajari orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi. Yang ketiga itu teori keseimbangan. Seseorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Yang keempat, teori pertukaran. Teori ini ada korelasinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori ini didasarkan pada interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil. Alasan teori praktis. Kelompok terbentuk karena. Yang kelima, teori alasan. Teori alasan praktis. Teori ini yaitu kelompok terbentuk karena didasarkan pada alasan praktis. Yang kedua, alasan praktis tersebut dapat terkait sebagai akibat untuk merespon sebuah isu tertentu. Yang ketiga, alasan atau isu yang melandasi terbentuknya kelompok dapat berupa alasan ekonomi, keamanan, dan alasan sosial lainnya. Bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama itu kelompok primer, yang dijelaskan oleh Carlos H. Colley dan George Homans. Kelompok primer bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, loyal, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Kelompok primer memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Contohnya yaitu keluarga dan teman bergaul atau peer group. Yang kedua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal itu kelompok sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Para anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Kelompok formal selanjutnya ada yang membedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok komando, yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagan organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin kelompok. Yang kedua, kelompok tugas, yaitu kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok informal, yaitu terbentuk secara ilmiah. Kelompok tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Anggota tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok informal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok persahabatan yang terbentuk karena adanya sejumlah persamaan di antara beberapa individu-individu. Yang kedua, kelompok kepentingan, merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Terakhir, yang ketiga itu kelompok terbuka dan tertutup. Perbedaan di antara kelompok terbuka dan tertutup terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap kestabilan. Secara lebih jauh, ada 4 dimensi yang dapat menjadi dasar membedakan kedua tipe kelompok ini, yaitu yang pertama perubahan keanggotaan kelompok, kedua kerangka referensi, ketiga perspektif waktu, dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Kelompok referensi digunakan bagi anggotanya sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Kelompok ini memberikan dua fungsi bagi seseorang untuk melakukan evaluasi diri, yaitu pertama fungsi perbandingan sosial, yang kedua fungsi pengesahan sosial.
Fase pembentukan kelompok. Pertama, forming atau pembentukan, itu keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan harus dihadapi. Fase ini berakhir ketika anggota kelompok menyadari diri mereka sebagai sebuah entitas yang satu. Yang kedua itu storming atau merebut hati. Adanya konflik intrakelompok, terbentuknya hierarki yang relatif jelas dalam kelompok akan membawa kelompok menapaki fase selanjutnya. Yang ketiga, norming, pengaturan norma. Terbentuknya kohesi atau keterpaduan dalam kelompok. Struktur kelompok solid. Harapan dan perilaku kelompok dirumuskan secara benar dan diterima anggotanya. Yang keempat, performing, melaksanakan. Setiap anggota mengetahui kewajiban, hak, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan tugas kelompok. Yang kelima itu adjourning, pengakhiran. Fase ini terjadi pada kelompok yang bersifat temporer, di mana hal ini ditandai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Masalah utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama itu kepemimpinan. Kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ketiga, komunikasi. Dan yang terakhir itu konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. Pertama, kesamaan nilai dan tujuan. Kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Ketiga, status atau citra kelompok. Keempat, penyelesaian perbedaan. Kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Kelima, daya tarik pribadi. Keenam, persaingan antar kelompok. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghargaan. Faktor penghambat keterpaduan kelompok. Ketidaksamaan tentang tujuan, besarnya anggota kelompok, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok, persaingan antar anggota kelompok, dan dominasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, struktur wewenang. Ketiga, peraturan. Keempat, sumber daya organisasi. Kelima, proses seleksi. Keenam, penilaian prestasi dan sistem imbalan. Ketujuh, budaya organisasi. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan fisik. Faktor internal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama, kemampuan fisik. Kedua, kemampuan intelektual. Ketiga, karakteristik kepribadian. Dimensi kepercayaan. 5 dimensi konsep kepercayaan, yaitu yang pertama integritas. Integritas yaitu kejujuran dan bersikap sebenarnya. Kemampuan yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis. Ketiga, konsisten. Keempat, kesetiaan. Dan yang terakhir, keterbukaan. Membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, yang pertama itu menunjukkan cara Anda bekerja, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain. Jadilah pemain tim. Praktekkan keterbukaan. Yang keempat, berlaku adil. Kelima, utarakan atau berbagi perasaan. Keenam, tunjukkan konsistensi. Ketujuh, memelihara keyakinan orang. Dan yang terakhir, menunjukkan kompetensi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.